أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku saku yang cukup penting ya. Ini judulnya Keutamaan dan Pahala Besar Membaca Al-Quran. Dilengkapi fadilah beberapa surah dan ayat dalam Al-Quran. Jadi ini penting ya, ini untuk memotivasi. Biasanya kita kalau sudah tahu keutamaannya atau pahalanya yang akan kita dapatkan, maka biasanya kita akan lebih bersemangat untuk melakukannya atau menjalankan amalan tersebut ya. Dan di sini membaca Al-Quran ini memang sangat luar biasa ya. Banyak sekali pahala dan keutamaannya. Dan diantaranya itu dituliskan dalam buku kecil ini. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana untuk pengingat kita ya. Atau kita juga bisa wakafkan ya ke rumah-rumah tahfiz ataupun ke tempat-tempat membaca Al-Quran, ke musola, ke masjid dan lain-lain ya. Ini supaya anak-anak lebih bersemangat lagi dalam membaca Al-Quran. Terlebih sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan ya, di mana Ramadan itu merupakan bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga kaum muslimin di seluruh dunia biasanya akan lebih intens lagi, lebih sering lagi membaca Al-Quran, atau istilah di kita itu biasanya tadarusan ya. Biasanya di bulan Ramadan ini tadarus Al-Quran itu semakin gencar ya, termasuk di daerah saya. Nah, supaya lebih semangat lagi kita bisa membaca apa saja sih sebenarnya keutamaan Al-Quran atau pahala-pahalanya. Nah, di dalam buku ini insya Allah dijelaskan ya. Ini penulisnya Hamud bin Abdullah Al-Mattar. Kemudian ini penerbitnya dari penerbit Darul Haq. Ini bukunya kecil, isinya hanya ada 90 halaman ya. Hanya 90 halaman. Baik, langsung kita lihat saja isinya seperti apa. Nah, ini langsung masuk daftar isi. Di sini yang pertama, setelah mukadimah ya, ada keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca 2, 3, atau 4 ayat dari Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca 100 ayat. Keutamaan sholat malam dengan membaca 10 atau 100 ayat. Makanya kenapa kadang-kadang ketika sholat malam itu ada yang memaksakan diri untuk sampai ke 100 ayat. Salah satunya misalnya dengan menambah bantuan di depannya itu disimpan Al-Quran ya, supaya bisa sambil melihat ayat lain, supaya biar bacaannya itu lebih panjang, karena ada keutamaannya ya. Kemudian keutamaan 7 surat yang panjang, surat Al-Mi'in, Al-Mathani, Al-Mufassal. Kemudian yang ketujuhnya ini ada keutamaan membaca Al-Fatihah. Kemudian keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian keutamaan membaca ayat kursi. Keutamaan membaca penutup surah Al-Baqarah. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Kemudian yang ke-12-nya keutamaan 10 ayat awal surat Al-Mu'minun. Kemudian keutamaan surah Al-Fath, keutamaan surah Al-Mulk, keutamaan membaca surah At-Takwir, Al-Insyiqaq, dan Al-Infitar. Kemudian selanjutnya ada keutamaan surah Az-Zalzalah, keutamaan membaca surah Al-Kafirun, keutamaan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain atau Al-Falaq dan An-Nas.
Kemudian yang ke-21, yang terakhir, keutamaan al-mu'awwidzatain dan membaca keduanya. Itu ya, isinya kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini mukadimah. Ini di dalam mukadimah juga dijelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran ya. Ini adab-adab dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Barang siapa yang hendak membaca Al-Quran Karim, hendaknya menjaga adab-adabnya. Di antaranya bersuci, menghadap kiblat, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke bab pertama. Di sini keutamaan membaca Al-Quran. Ini ada dalil dari Al-Quran ya. Nah ini, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi orang yang membaca Al-Quran orang yang membaca Al-Quran akan dijadikan hijab ya antara dia dengan ini. Maka akan kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat dan seterusnya. Kemudian di sini ada hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, pemberi syafaat bagi para pembacanya. Kemudian di sini ya banyak ya dalil yang lain. Ini tentang hasad yang diperbolehkan. Kemudian ini perisai ya syamu wal Quran. Ini syafaat, Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat di bab keduanya, keutamaan membaca satu huruf dari kitab Allah. Ini juga sudah populer hadisnya ya. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi setiap huruf pahalanya itu dihitung per huruf. Dan seterusnya ya. Ini keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini ayat kursi, saya coba yang ini aja ya, ayat kursi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apa dalam Al-Quran yang ada padamu yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apa dalam Al-Quran yang ada padamu yang paling agung? Ubay menjawab, ayat kursi. Ubay berkata, maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, demi Allah, semoga ilmu menjadi mudah bagimu, wahai Abu Al-Munzir. Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu, maka dia seperti orang yang berperang membela para nabi Allah hingga gugur syahid. Nah ini keutamaan ayat kursi ya. Dan seterusnya ini masih ada panjang-panjang. Atau ini nih yang pendek. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ini ya, maka setiap ba'da sholat itu disunahkan zikir, salah satunya setelah selesai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, lanjut ayat kursi ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan, khususnya sekarang mau masuk ke bulan Ramadan, bulan Al-Quran, Syahrul Quran biasanya disebutnya ya. Jadi kita persiapkan selain berpuasa, ilmu-ilmu tentang puasa, tentang Ramadan, kita juga persiapkan ilmu tentang membaca Al-Quran, motivasi untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan ini ya. Semoga buku kecil ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini ataupun mau wakaf tadi ya ke musola-musola, ke masjid-masjid ataupun ke pesantren, rumah tahfiz
Ini harganya juga murah ya. Kemudian untuk pemesanannya seperti biasa, teman-teman tinggal hubungi saya via WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.